Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English lesson. And before we start our lesson today, let's pray first. Bismillahirrahmanirrahim. And for today, let's discuss about short functional text. Jadi ini adalah teks bacaan pendek yang mempunyai makna atau fungsi tertentu yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian masih ingat, 2 minggu yang lalu kita kan ada main game ya, yang kalian menebak istilahnya berdasarkan gambar yang disediakan, kayak memo, menu, and then silent symbol. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi tentang ini. Ini namanya tadi secara umumnya adalah short functional text. Contohnya yaitu memo, menu, schedule, silent symbol. Kita bahas dulu yang memo. Memo itu adalah, kepanjangannya itu memorandum. Dia itu biasanya dipakai di dunia bisnis. Atau gini, memo itu adalah suatu pesan ringkas, pesan pendek gitu yang biasanya berupa saran, arahan, atau instruksi. Ini kan tujuannya sebagai pengingat atau sebagai instruksi tadi. Dan biasanya itu ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Kalau yang resmi itu antara atasan dan bawahan. Kalau yang tidak resmi biasanya antara sahabat, teman, atau keluarga, saudara. Nah, format of memonya itu lebih sederhana dari surat resmi biasanya. Karena cuma ada resipien nih, penerimanya, penulisnya, tanggal, subjeknya atau perihal, kemudian isinya baru kesimpulannya. Jadi nggak ada tuh yang identitas kantornya atau nomor HP, kode pos, nggak ada, karena ini lebih simple. Nah, ini contohnya, ini langsung aja kan untuk Sri Rezeki dari Harwan, perihalnya tentang get the CD. Kalau kita baca ini katanya dia terburu-buru ingin naik bis, takutnya telat. Tapi masih memburning CD di teacher's computer. Tolong kamu tunggu dan juga suruh menjaga prosesnya. Ada 5 CD lagi yang harus di-burning. Don't forget, jangan lupa untuk mematikan komputernya dan disconnect listriknya. Thanks a lot. Nah, di sini kan tadi pesannya ada arahannya, ada instruksinya, disuruh memburning CD lagi dan mengingatkan. Remindernya ada, suruh mematikan komputer dan listriknya. Itu contohnya. Kemudian, we will discuss about common question. Jadi ini adalah pertanyaan umum yang biasanya ada pada memo. Kalau kalian perhatikan, siapa tahu nanti ada di soal ulangan, latihan, jadi kalian langsung ngeh maksud dari soal itu apa. Kalau misalnya kalian menemukan soal ini, the memo is addressed to, itu artinya adalah memo ini ditujukan untuk siapa. Kalian tinggal baca aja yang to-nya tadi. Berarti kalau di sini contohnya adalah untuk Sri Rezeki gitu. Kalau yang ini, what does the memo concern? Ini sama dengan yang what is the memo about gitu. Tentang apa? Kalian kalau ditanya tentang apa, langsung aja lihat subjeknya atau perihalnya tentang get the CD. Atau kalian mau ambil kesimpulan sendiri dari kalimat, dari isinya ini juga boleh. Next, kalau ini which, yang mana, statement, pernyataan yang mana yang incorrect, tidak benar berdasarkan memo. Biasanya ini soal pilihan ganda. Jadi kalian sesuaikan pilihan gandanya ABC-nya dengan isinya. Kalau yang bawah ini kebalikannya, yang mana pernyataan yang benar berdasarkan memo. Kemudian kalau ada soal gini juga, what should Sri do after reading the memo? Apa yang harusnya Sri lakukan setelah membaca memo? Atau yang ini yang lebih umumnya, kalian harus ingat nih di luar kepala, kalau who itu menanyakan siapa, when, kapan, where, di mana, and why, mengapa. Itu jangan sampai tertukar. Oke, next kita lanjut ke menu. Menu adalah daftar makanan dan minuman dengan harganya. Iyalah. Nah, ini contohnya ada chicken rombento, and then ini ada menunya dan ada list harganya. Dan kalian tuh belajar bahasa Inggris melalui perantara menu nih, jadi ngerti nih common question-nya. Kalau tentang menu, biasanya pertanyaannya what is the most expensive menu? Most itu paling expensive, mahal, paling mahal. Jadi kalian belajar membaca menu, dicek cepat nih. Oh, ini harganya paling mahal 17.000, bento ayam spesial. Berarti the expensive menu or the most expensive menu is bento ayam spesial. And then what is the cheap? Cheap ini berarti kebalikannya. Kalau expensive mahal, cheap itu murah. Kalau ada tambahan ST di belakangnya, ada the gini, berarti dia paling murah. Jadi apa yang paling murah? Appetizer-nya, yang makanan pembuka gitu. Biasanya ada orang dibedakan main menunya, menu utamanya ada, appetizer-nya ada.
Kalau yang ini beverages tuh minumannya, kalau yang special minumannya ada juga yang promo gitu. Kalau yang ini how much if you buy, berapa banyak yang harus dibayar jika kamu membeli omures ditambah dengan koloki ayam gitu. Contoh soal aja nih ya. Terus kalau ada pertanyaan is di depannya, itu berarti apakah, is atau are, do atau does itu kalau paling depan tuh jadi apakah. Kalau ini apakah bento ayam cheap, tadi murah ya, karena ada er sama d ini artinya lebih murah daripada bento jamur. Kalian cek lagi harganya, list harganya, kalau memang lebih murah tinggal jawab yes atau no aja. Jadi kalau ada pertanyaan yang is, are tadi apakah, dan jawabnya tinggal yes atau no. Yes it is atau no it is not. Kayak gini juga, is pizza available, apakah tersedia pizza di menu tersebut. Tinggal dicek tuh contoh-contoh soalnya. Next, langsung ke schedule. Schedule itu is a list of activity. Jadi daftar beberapa aktivitas. Berbagai aktivitas, bisa aktivitas berbagai jadwal maksudnya. Berbagai jadwal bisa jadwal penerbangan, kereta api, ataupun English course, dan sebagainya. Ini contoh schedule-nya. We have time-nya, jamnya, kemudian tujuan, penerbangan, terminal, gate gerbangnya, dan statusnya delay or active. Contoh pertanyaannya biasanya adalah what time flight to, jam berapa penerbangan ke, nah ini ada tambahan yang harusnya misalnya disebutkan nama kotanya, ke Atlanta kah, ke Denver kah, ke Indianapolis, kalian tinggal cek di sini, oh berarti jam 11 gitu. Atau bisa juga dibalik, jam berapa sampainya gitu kan. How long the journey, kalau ada how long berarti berapa lama perjalanannya, misalkan dari asal kotanya ke tujuannya Atlanta gitu. How many artinya berapa banyak airlines, pesawatnya yang ada di bandara tersebut. Next, which statement, pernyataan yang true, tuh tadi sama dengan correct atau benar. Benar berdasarkan teks. Which airlines, yang mana pesawat yang the shortest. Nah, ingat kalau ada EST-nya di belakang harus ada the, itu berarti itu paling pendek atau paling singkat perjalanannya. And then selain itu bisa pakai which flight, which terminal, or which gate. Gitu. Ingat ya, kalau which itu artinya yang mana. Oke, next. Langsung nih ke bab terakhir, sign and symbol. Jadi ini adalah sebuah teks yang berisi tentang instruksi atau larangan yang bisa kita temukan di sekitar kita, around us. Yang biasanya mengandung ada warning sign, ada mandatory sign, prohibited sign, and direction sign. Apa sih? Yuk kita lihat langsung contohnya. Nah ini yang warning sign, jadi dia sign-nya menandakan kayak peringatan gitu. Kalau gini kan, yang ini namanya berarti slippery road, hati-hati jalan licin. Kalau ini jelas berbahaya karena ada yang berkekuatan tinggi, high voltage. And then ini kayaknya ini tikungan tajam ke kiri ya, sepertinya. Oke, next. Nah, ada yang mandatory. Mandatory itu dia arahan atau perintah. Jadi kita itu harus mengikuti apa yang ada di simbolnya itu. Kayak ini harus menggunakan helm, menggunakan sarung tangan, dan sebagainya. Itu namanya mandatory. Kemudian ada yang prohibition. Prohibition itu artinya larangan. Jadi misalkan contohnya no entry, do not use mobile, no cameras, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada information atau direction. Jadi informasi sign-nya itu berupa arah petunjuk jalan atau berupa informasi ya. Kayak contohnya ini, kalau misalnya ini kan dari Banjarmasin nih. Kalau misalnya mau ke Batu Licin berarti 262 km lagi. Atau yang kayak di Simpang tuh kan ada yang mau ke Batu Licin ke arah Kokodeko ke arah kiri, misalnya ke Pagatan ke arah kanan, itu kan ada di atasnya tuh, itu namanya sign dalam bentuk atau dalam golongan information or direction. Oke. Nah ini contohnya biasanya kalau sign symbol itu dia jenis dialog gitu, misalkan ada Daddy, look, what does the sign mean? Ayah, lihat, tanda itu artinya apa? Kemudian ayahnya bilang, it means that the driver and riders, para pengemudi, apa ini yang pengemudi, drivers berarti pengemudi mobil, riders berarti
yang sepeda motor atau sepeda must be more careful, harus hati-hati karena ada students, banyak siswa yang pass the road, akan menyeberang jalan. Nah, berdasarkan deskripsi di atas, kira-kira tanda yang dimaksud anak itu yang mana? Apakah yang A, B, C, or D? Coba kalian jawab yang ini ya. Jadi kan tugasnya hari ini kalian merangkum apa yang Ibu jelaskan. Kalian catatlah ingat-ingatnya, kalian catat di buku tulis, terus kalian jawab yang ini dan yang ini. Ini soalnya memo dan ini pertanyaannya. Tada! Answer the questions based on the memo sebelumnya tadi. Oke, sip. Ibu tunggu jawabannya atau kumpulkan jawabannya di Google Classroom. Semangat anak-anak Ibu. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.